muncul pertanyaan bagaimana hukum berkurban bagi orang yang meninggal. Memang kalau kita membaca dalam literatur kajian fikih ulama madhab, terdapat varian pandangan yang berbeda. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini menegaskan bahwasanya tidak ada istilah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Dalilnya adalah apa yang Allah nyatakan di surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanya akan mendapatkan atas apa yang dia usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara sekalian, dalam beberapa hitungan hari ke depan insyaallah kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Dan seolah-olah menjadi sebuah permasalahan yang acap kali muncul terkait salah satunya adalah apa hukumnya berkurban atas nama orang yang meninggal. Ada satu catatan penting yang harus kita pahami bersama terkait berkurban ini, bahwasanya niat berkurban itu bisa kita ikut sertakan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga besar kita. Jadi alangkah meruginya kalau seandainya kita berkurban hanya atas nama pribadi saja. Sebagai contoh umpamanya kurban tahun ini untuk suami, kurban tahun depan untuk istri, atau mungkin kurban tahun depan untuk orang tua dan seterusnya. Padahal pada dasarnya Rasulullah SAW mengajarkan kalau bicaranya niat pahala, kita bisa mengikut sertakan keluarga kita. Sebagaimana dalam hal ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dhaha bi kabsaini amlahain. Memang Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang bagus. Terdapat di mana yang satu beliau niatkan untuk diri beliau dan ahli baitihi dan keluarganya. Wa amal akhar fayudhahi li ummatihi liman sudah meninggal. Sementara yang lainnya atau kambing yang lainnya, domba yang lainnya beliau niatkan untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berkurban tidak hanya atas nama diri pribadi beliau tetapi juga keluarganya. Termasuk dalam hal ini muncul pertanyaan bagaimana hukum berkurban bagi orang yang meninggal. Memang kalau kita membaca dalam literatur kajian fikih ulama madhab, terdapat varian pandangan yang berbeda. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini menegaskan bahwasanya tidak ada istilah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Dalilnya adalah apa yang Allah nyatakan di surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanya akan mendapatkan atas apa yang dia usahakan. Maka prinsipnya pahala atau dosa itu adalah ditujukan kepada orang yang melakukannya, tidak untuk yang lain. Sementara dalam hal ini madhab Maliki rahimahullahu ta'ala menganggap bahwasanya berkurban bila mana tidak ada wasiat atau tidak ada nada dari almarhum, hukumnya adalah makruh. Ya, tidak ada izin, tidak ada omongan dan lain sebagainya, inisiatif dari ahli waris itu hukumnya makruh. Sementara dalam hal ini pandangan 2 madhab yang lain, katakanlah madhab Imam Hanafi dan Hambali, keduanya memiliki pandangan bahwasanya amat sangat mungkin berkurban atas nama almarhum itu bisa dilakukan. Hanya memang ikhwatakumullah, saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Imam Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asyarhul Mumti, bahwasanya berkurban atas nama orang yang meninggal secara khusus itu memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Atau Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak pernah Rasulullah SAW berkurban atas nama keluarga yang sudah meninggal. Tapi kalau berbicara berkurban atas nama keluarga secara umum, tidak mengkhususkan, maka Rasulullah mencontohkan ketika berkurban Rasulullah SAW berdoa, Allahumma taqabbal hadha minni wa li ahli baiti wa li ummati lam yudhahi liman lam yudhahi. Ya Allah, kurban ini atas nama aku dan keluargaku. Kalau bacanya bahasanya keluarga, maka tidak ada pengkhususan. Termasuk dalam hal ini baik orang yang masih hidupnya ataupun orang yang sudah meninggalnya. Oleh karenanya ada sebuah fatwa yang dinyatakan oleh seorang ulama besar di Saudi yang bernama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili,
Beliau menyatakan berkurban atas nama orang yang meninggal itu ada 4 kondisi. 3 kondisi diperbolehkan, 1 kondisi yang tidak boleh. Apa itu? Yang pertama, berkurban atas nama almarhum bila mana ada wasiat sebelum meninggalnya. Di mana wasiatnya? Dia berwasiat kepada ahli warisnya agar 1/3 dari warisan jangan dibagikan, jangan dihabiskan, tapi gunakan uangnya untuk membeli hewan kurban sampai uangnya ini habis. Dan ini selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasulullah mengatakan fasulusu katsir. Kalau ingin wasiat tidak boleh dari 1/3-nya. Ini yang pertama, ada wasiat dalam bentuk 1/3 dari warisan. Yang kedua, ada wasiat tetapi izin Allah Ta'ala, tidak ada uangnya. Tapi ini memang kehendak dari almarhum dan ditujukan ke ahli warisnya, dan ahli warisnya berusaha untuk melakukannya. Dan yang ketiga, tidak ada wasiat, tapi memang inisiatif dari ahli waris ingin berbakti kepada almarhum yang sudah meninggal. Maka dalam 3 kondisi ini, ada wasiat, ada uangnya 1/3 dari warisan, ada wasiat tidak ada uangnya, tidak ada wasiat tapi murni inisiatif ya dari ahli waris. Para ulama dalam hal ini mengatakan, sekiranya kalau berkurban ini dengan cara mengikut sertakan baik yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, jadi berkurbannya, ya Allah saya berkurban hari ini atas nama keluarga saya dan almarhum bapak saya, maka jikalau diikut sertakan yang masih hidup dan orang yang meninggal itu boleh. Dan yang terakhir yang tidak boleh adalah bila mana kita berkurban hanya khusus untuk orang yang meninggal saja tanpa mengikut sertakan orang yang masih hidup. Dan contoh yang keempat inilah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mudah-mudahan ikhwatallah momentum Idul Adha ini bisa menjadi kesempatan besar sebenarnya bagi kita, khususnya mungkin ingin berbakti atau berbagi pahala dengan orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua kita atau kerabat kita, dengan satu syarat, ikut sertakan orang-orang yang masih hidup di antara kita. Mungkinkah itu diri kita atau pendamping hidup kita atau mungkin anak-anak kita dan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga besar kita hari ini. Maka dalam kondisi seperti inilah berkorban atas nama almarhum diperbolehkan dalam pandangan jumhur mayoritas ulama mazhab. Demikian, mudah-mudahan menambah inspirasi dan tambahan ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.